Ngapain Anda sibuk-sibuk bayar pinjol? Walaupun kita tahu itu tidak akan menyelesaikan hutang-hutang Anda gitu loh. Ayolah buat teman-teman semuanya, sadarlah, berpikirlah dengan normal. Selama ini Anda sudah dimanfaatkan. Selama ini Anda sudah diperalat, Anda dijadikan sapi peras gitu loh. Anda dijadikan ATM berjalan. Setiap hari memperpanjang, setiap hari mencicil, setiap hari Anda berupaya mencarikan talangan-talangan dana. Tapi apa yang terjadi? Hutang makin menumpuk, hutang makin banyak. Dan Anda hanya ketakutan karena ancaman. Anda hanya ketakutan karena desakan. Tanpa Anda berpikir apa akibat dibalik ketakutan Anda ini. Ya, tanpa Anda berpikir kenapa mereka selalu melontarkan hal seperti itu. Inilah yang selalu saya tekankan buat teman-teman semuanya. Di sini banyak banget curhatan yang mana permasalahannya seperti yang saya bahas kemarin juga, tidak pernah terlepas dari yang namanya WhatsApp. Tidak pernah keluar dari yang namanya telepon. Semuanya ketakutan. Padahal asal Anda tahu, pinjol itu menyewa debt collector tujuannya adalah supaya dana yang Anda pinjam itu bisa kembali. Supaya dana yang Anda pinjam itu bisa Anda balikkan. Bukan semata ingin menyebarkan data Anda, bukan semata ingin kunjungan-kunjungan semata, tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengumpulkan kembali uang yang telah Anda pinjam. Ya, kalau memang rasanya Anda kepanikan, misalnya setiap kali Anda membuka media sosial Anda membuka WhatsApp, membuka telepon, selalu saja Anda diarahkan dengan ancaman, hinaan, caci maki, teroran. Ngapain Anda bayar lagi? Ya, ngapain Anda cicil lagi? Akhirilah semuanya. Kalau nggak Anda akhiri hari ini, mau sampai kapan? Anda mau nunggu? Anda benar-benar hancur dulu, benar-benar habis dulu semuanya, baru Anda sadar. Ya, ini saya setiap hari saya mendapatkan, "Bang, ini gimana bang? Bang, ini gimana bang?" Dia mengejar saya sampai ke media sosial. Dia mengejar saya sampai ke aplikasi-aplikasi yang dimana saya bergabung. Bahkan di akun Gojek saya aja mereka juga ikut menagih. Padahal, ya buat teman-teman semuanya, Anda kenali aja apa penyebab mereka melakukan tindakan-tindakannya seperti itu. Sehingga mereka itu terkadang, ya, seakan-akan tidak peduli dengan keadaan Anda mau seperti apapun. Bayangin ini sama teman-teman semuanya ya. Ini ada yang curhat sama saya. "Bang, saya kena pinjol hampir 100 juta. Ya, tiap hari dimaki, dilecehkan bang. Padahal saya bayar on time. Telat sehari saja tapi saya bayar. Saya juga ada kerja tambahan jualan juga buat nutupin semuanya." Kayak gini dibilang bang. Ya, kayak gini dia bilang, "Jika 1 jam ke depan sikap Anda seperti ini, tidak ada itikat baik dan masih belum membayar apabila mengalami keterlambatan, maka sistem akan otomatis memproses data Anda, pelaporan ke OJK untuk blacklist, data Anda, memasukkan data Anda ke daftar hitam sebagai nasabah yang bermasalah." Ya, itu yang pertama. Di sini, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, jelas ini adalah pinjol legal dan pinjol yang terverifikasi di OJK. Nyatanya mereka memakai cara tekanan dengan katanya pelaporan data kita kepada OJK untuk dilakukan pemblacklistan otomatis. Ini adalah pinjol legal dan pinjol resmi. Tapi yang terjadi adalah sebagai pinjol resmi, sebagai pinjol yang terdaftar, mereka melakukan pengancaman. Dasar binatang kau ya. Sudah diingatkan berkali-kali masih tidak mau membayarkan tagihan. Anjing kau, hewan aja tahu sudah sekali 2 kali peringatan, berarti kau lebih rendah dari itu. Kutunggu pembayaranmu 1 jam lagi ya. Kalau tidak, foto selfie KTP-mu ku ajukan pinjol dan fotomu ku sebarkan, alamatmu ku banjiri, paket COD ku tunggu. Jelas ini dilakukan oleh pinjol legal. Ya, bagaimana kita membongkar semua ini bang? Sulit kita membongkarnya karena kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Yang bisa membongkar semua ini hanya OJK ataupun pihak yang berwajib. Ketika hal ini kita laporkan kepada OJK, OJK pasti menepis ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Karena yang selalu dikambing hitamkan ilegal.
Kalau kita perhatikan dari penggunaan kata-katanya, ini adalah pinjol legal. Contoh, ini, jika 1 jam ke depan sikap Anda seperti ini tidak ada itikat baik, masih belum pembayaran apabila mengalami keterlambatan, maka sistem akan otomatis memproses data Anda pelaporan ke OJK untuk blacklist. Yang bisa melaporkan data kita ke OJK hanyalah pinjol-pinjol legal. Pinjol ilegal tidak mungkin, karena pinjol ilegal diburu. Pinjol ilegal akan dibasmi. Nggak mungkin pinjol ilegal melakukan pengancaman pelaporan kepada OJK. Otomatis ini adalah pinjol legal. OJK tidak akan percaya, karena OJK menutup cara berpikir kita. OJK lebih percaya dengan fakta yang terjadi. Kalau tidak menyebutkan nama aplikasi berarti itu ilegal. Kalau mengancam-ngancam berarti ilegal. Padahal yang bermasalah bukan ilegalnya, tapi legal yang resmi berlabel OJK, diberi izin, selalu berlindung di balik undang-undang OJK, tapi mengancam kayak banci aja gitu, tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, ini yang terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan, Bang? Anda cari tahu aja, kira-kira pinjol ini dari mana? Pinjol apa yang mengalami jatuh tempo? Ada nggak aplikasi yang hijau-hijau sama Anda? Kalau ada, ya sudah berhenti bayarnya gitu loh. Kalau Anda bilangin di sini, saya kena pinjol hampir 100 juta, tiap hari dimaki, dilecehkan, padahal saya bayar on time, telat sehari tapi saya bayar. Saya juga kerja tambahan, jualan juga buat nutupin semuanya. Karena Anda mampu setiap saat Anda on time dalam pembayaran, tapi sudah saya bilangin tadi, ngapain Anda sibuk bayar pinjol? Anda akan dijadikan sapi peras. Anda akan dijadikan ATM berjalan. Sekarang terbukti. Anda telat 1 hari aja dimaki-maki dan dilecehkan. Kenapa? Karena dia tahu ketika dimaki-maki, ketika dilecehkan, pasti Anda membayar. Pasti Anda mencari perpanjangan. Mulai hari ini jangan Anda bayar. Ya. Jangan Anda bayar mulai hari ini. Anda cari tahu nama aplikasinya. Kira-kira yang jatuh tempo per hari ini pinjol apa? Anda hentikan segala pembayarannya. Itu kalau dari saya ya. Jangan kita ikutin lagi. Kalau kita ikutin ini nggak akan pernah selesai-selesai gitu loh. Ini ada lagi, Bang, saya kan galbay di aplikasi Aku Laku. DC-nya datang terus. Saya pakai alamat orang tua. Katanya dia ngomong ke orang tua, saya mau bawa pengacara. Hutang saya hanya 9 juta sama bunga. Gimana solusinya, Bang? Ya solusinya kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan dengan hal itu. Sampaikan sama DC yang datang, saya tidak mampu bayar, saya tidak sanggup bayar, dan saya tidak mungkin bayar lagi. Tapi ingat, DC yang datang harus Anda periksa dulu. Ada adikar apa tidak? Ada surat kuasa apa tidak? Ada sertifikat profesi penagihan apa tidak? Kalau tidak ada, usir debt collectornya dari rumah Anda. Anda nggak perlu menampung mereka. Ya seperti itu gitu loh. Jangan kita hanya sebatas, oh kita hutang 9 juta. Oke, hutang itu akan kita bayar kalau duit kita ada. Kalau tidak ada, kita akan menanggung resiko yang namanya BI checking. Tapi debt collector yang ke rumah, ini harus dilengkapi. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, berarti mereka bodong. Jangan berbicara dengan yang bodong. Ini ada lagi. Sore Bang Medi, barusan suami saya ditelepon DC, ada pundi suruh bayar tagihannya, padahal suami saya nggak pernah install daftar apalagi minjam di Adapundi. Terus dicek si rekening, ternyata ada dana masuk sebesar 2,6 juta ke rekening suami dari pinjol. Sekarang mereka minta dibayar. Sampai sekarang masih bingung siapa yang minjam pakai data suami saya. Logikanya kalau mau dibayar harus lewat aplikasi. Nah, ini di aplikasi Adapundinya nggak ada tagihan. Saya harus melapor kemana ya, Bang? Mohon solusinya. Datangi kantor OJK terdekat. Kalau nggak, Anda nggak usah balikin dananya. Minta mereka untuk datang ke rumah, jemput langsung tagihan yang mereka bebankan kepada Anda. Dan duit yang dikirimkan ke rekening Anda jangan pernah Anda pakai. Karena kalau Anda bilang di sini, ini kurang masuk akal ya kalau sama saya ya. Kenapa kurang masuk akal? Di sini Anda menyampaikan ada pundi, terus dicek si rekening ternyata ada dana masuk sebesar 2,6 juta. Pertanyaannya, dari mana dia dapat nomor rekening suami Anda kalau bukan ada sesuatu lain di balik itu? Mungkin Anda pernah mengajukan di pinjol lain, atau pinjol yang satu atap, atau suami Anda pernah mengisi
formulir atau apapun itu pastinya. Kalau nggak ada sama sekali, ini mustahil. Ya, kalau hanya penggunaan penyalahgunaan data sih oke-oke aja, saya percaya. Tapi kalau sampai ada dana yang masuk ke rekening Anda, berarti ada yang mengisi. Ya pastinya suami Anda. Kalau ini pekerjaan oknum, pastinya mereka tidak akan mau mengisi nomor rekening atas nama suami Anda. Tanya lagi kejujuran suaminya, ini sudah benar apa belum? Nanti kalau kita cek sebenarnya itu adalah data Anda semuanya, gimana? Ya, logika aja gitu loh. Kalau ada orang yang menggunakan data suami Anda, otomatis yang mereka butuhkan kan uang. Sekarang uangnya masuk ke rekening suami Anda. Harusnya kan uangnya masuk ke rekening yang berbeda. Itu baru cocok, ranahnya penipuan, penyalahgunaan data. Tapi ini data-data suami masuknya ke rekening suami, ya jelas suami Anda yang mengisi datanya. Siapa lagi coba? Ya kan? Mulai dari nama KTP semuanya data dia, rekening pun rekening dia, dan diakui memang ada dana masuk. Ya sudah, minta aja kejujuran dari suami Anda. Dan kalau memang ia tidak juga kata suami Anda, ya sudah, minta debt collectornya untuk datang ke rumah Anda dan jemput langsung. Dan mintalah nanti history paymentnya mulai dari pengajuan sampai dengan pentransferan uang tersebut. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, ngapain Anda sibuk-sibuk untuk bayar pinjol? Mulai hari ini ya sudah, kalau sudah telat bayar berhenti aja. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.